Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Proteksi Kebakaran dengan mata kuliah Utilitas Bangunan, akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kumpulkan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Andi Fadila Nurul Syafika, yang kedua ada saya, Nanda Kinsyah, yang ketiga ada Syamsinar, yang keempat ada Muhammad Farhan Kasim. Pada presentasi ini kami memiliki 5 pokok pembahasan. Untuk materi pertama dibacakan oleh Syamsinar, saya persilakan. Pertama, sistem pencegahan. Sistem pencegahan adalah tindakan atau perhitungan yang sudah dilakukan sebelum sesuatu bahaya itu muncul. Tindakan pencegahan tersebut bahaya kebakaran dapat dilakukan melalui tindakan langsung maupun pengolahan bahan-bahan di sekitar kita untuk dapat memperkecil persentase terjadinya kebakaran itu sendiri. Sistem pencegahan kebakaran atau perlindungan kebakaran adalah salah satu sistem yang harus dipasang atau diaplikasikan pada sebuah bangunan. Serta nyawa penghuni dan proses kebakaran. Kebakaran berawal dari proses reaksi oksidasi antara unsur oksigen, panas, dan material yang mudah terbakar. Keseimbangan unsur-unsur tersebutlah yang menyebabkan kebakaran. Proses pembakaran berlangsung dalam beberapa tahap, masing-masing dengan peningkatan suhu, yaitu perkembangan tanah meningkat hingga mencapai puncaknya, dan akhirnya berangsur-angsur menurun hingga bahan bakar habis dan api padam atau padam. Kedua, sistem pemadam kebakaran. Sistem kebakaran atau sistem firefighting merupakan sistem yang difungsikan untuk menanggulangi bahaya api yang terjadi dalam gedung. Sistem pemadam kebakaran disediakan di gedung agar preventif atau pencegahan terjadinya kebakaran. Akan lebih baik jika pemadam kebakaran diketahui terlebih dahulu. Dari pengertian tentang penyebab kebakaran, maka dapat ditentukan sistem pemadam api, yaitu cara penguraian adalah sistem pemadam dengan cara memisahkan atau menjauhkan benda-benda yang dapat terbakar. Kedua, cara pendinginan adalah sistem pemadam dengan cara menurunkan panas. Ketiga, cara isolasi adalah sistem pemadam dengan cara mengurangi kadar oksigen pada lokasi sekitar benda-benda terbakar. Sistem ini disebut juga dengan sistem alokasi, yaitu dengan membatasi atau menutup benda-benda yang terbakar agar tidak bereaksi dengan oksigen. Macam-macam sistem pemadam kebakaran. Yang pertama, sistem sprinkler. Yang kedua, sistem hidrat. Dan ketiga, APAR. Untuk materi ketiga dibacakan oleh Muhammad Farhan Kasim, saya persilakan. Baik, untuk materi ketiga yaitu sistem proteksi kebakaran menurut SNI. Salah satu sistem proteksi untuk kebakaran yaitu berupa alarm dan detektor. Peralatan yang dapat memberi sinyal saat muncul api tersebut cukup penting dalam deteksi kebakaran. Standar proteksi kebakaran gedung berkaitan dengan alarm dan detektor ini mengacu pada standar on automatic fire detector.
NPFA 72E. Beberapa hal yang tertulis dalam SNI pemasangan alarm dan detektor antara lain: yang pertama, peralatan mendapat persetujuan dan instansi berwenang. Yang kedua, pemasangan yang sesuai standar. Ketiga, jarak pemasangan. Yang keempat, inspeksi dan pengujian. Selain SNI untuk detektor kebakaran, ada juga SNI untuk akses bangunan. Standar ini ditetapkan dengan tujuan agar penyelamatan dapat dilakukan secara efektif. Beberapa hal yang diatur dalam SNI 03 1735 2000 antara lain dalam lingkungan harus memiliki yang kedua, halaman. Jumlah hidran yang dipasang juga sesuai dengan kebutuhan bangunan. Hidran ditempatkan di sekitar jalur akses mobil. Ditempatkan di sekitar jalur akses mobil pemadam kebakaran. Yang ketiga, bukaan akses. Setiap bangunan perlu memiliki bukaan akses untuk petugas pemadam kebakaran. Bukaan ini harus siap untuk dibuka baik dari dalam dan di luar, serta dibuat dari bahan yang mudah dipecahkan. Menurut gedung, pengolahan gedung akan bisa mencoba untuk melakukan penerapan sistem proteksi kebakaran yang sesuai standar. Namun akan lebih mudah jika menggunakan jasa proteksi kebakaran profesional. Menerapkan sistem yang sesuai dengan standar memberikan keuntungan. Ini bisa meminimalkan risiko karena sistem yang sesuai standar sudah mempunyai ketentuan keamanan yang optimal. Setelah rincian sistem proteksi kebakaran yang sesuai SNI sudah sangat detail dan memperhatikan efektivitas dan keamanan. Ini bisa menjadi nilai lebih pada bangunan jika diterapkan. Penghuni bangunan juga bisa merasa lebih aman dan terlindungi. Memberikan kepercayaan pada pihak profesional tentu akan lebih memudah pengelola bangunan. Keuntungan yang didapatkan dengan menerapkan sistem yang sesuai dengan SNI proteksi kebakaran gedung akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Untuk materi keempat, saya persilakan kepada Andi Fadila. Dipersilakan. Materi keempat yaitu sistem evakuasi. Sistem evakuasi dalam bencana kebakaran dilakukan dengan cara menyelamatkan korban yang terjebak di dalam areal gedung atau wilayah yang terbakar. Penyelamatan korban dari areal gedung dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur evakuasi yang memang disediakan sebelumnya. Komponen sistem evakuasi. Yang pertama, tangga darurat. Tangga pada bangunan bertingkat rendah dan tinggi sebagai tangga darurat dan tangga kebakaran. Keduanya memiliki syarat yang berbeda. Tangga darurat digunakan oleh pemakai bila alat transportasi lain tidak berfungsi seperti lift atau eskalator. Berbeda dengan tangga kebakaran, sesuai dengan namanya, tangga kebakaran memang digunakan pada saat kebakaran. Persyaratan mengenai elemen penyusun dan tata letak tangga darurat diantaranya, tangga diletakkan di dalam ruangan tangga kebakaran yang di depan dan diberi lampu emergensi otomatis arah.
Tangga terbuat dari material yang kuat terhadap kebakaran dalam waktu tertentu. Tangga terletak di dalam ruang yang kedap api, memiliki ruang udara tekan supaya asap tidak masuk ke dalam ruang tangga. Memiliki pintu besi tahan api yang membuka ke arah dalam ruang tangga. Ukuran lebar tangga atas gedung. Jarak antar tangga kebakaran sesuai dengan standar keamanan gedung, sesuai dengan standar dan perhitungan tangga. Next. Yang kedua, koridor. Koridor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lebar minimum 1,8 meter. Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu bakaran yang terdekat tidak boleh lebih dari. Dilengkapi tanda-tanda petunjuk yang menggunakan arah ke pintu kebakaran. Pintu darurat. Pintu darurat merupakan salah satu komponen keselamatan yang perlu ada di setiap gedung. Sebab kondisi darurat bisa muncul kapan saja tanpa mengenal waktu. Baik itu berupa kecelakaan atau alam. Lift pemadam. Lift pemadam adalah lift yang digunakan oleh pemadam kebakaran untuk mengakses bangunan atau bagian bangunan yang tinggi yang sedang mengalami musibah kebakaran. Ruang kompartemen. Ruang kompartemen kebakaran merupakan suatu bangunan atau ruangan yang mempunyai elemen pembentuk ruang berupa dinding atau lantai yang tahan terhadap kebakaran atau api dengan bukaan yang dilindungi secara baik. Persyaratan jalur evakuasi. Yang pertama, jalur evakuasi bersifat permanen, menyatu dengan bangunan gedung. Jalur evakuasi harus memiliki akses langsung ke jalan atau ruang terbuka yang aman. Jalur evakuasi dilengkapi penanda atau safety sign dapat menyalakan atau glow in the dark. Jalur evakuasi dilengkapi penerangan yang cukup. Jalur evakuasi bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan. Jalur evakuasi bersih dari orang atau barang yang rusak. Jalur evakuasi tidak melewati ruang yang dapat dikunci. Jalur evakuasi memiliki lebar minimal 71,1 cm dan tinggi langit-langit minimal 230 cm. Pintu darurat dapat dibuat keluar searah jalur evakuasi menuju titik kumpul. Pintu darurat bisa dibuka dengan mudah, bahkan dalam keadaan panik. Pintu darurat dilengkapi dengan penutup pintu otomatis. Pintu darurat dicat dengan warna mencolok. Tangga darurat dirancang tahan api minimal selama 1 jam. Anak tangga pada tangga darurat harus terbuat dari bahan yang anti-slip. Cara evakuasi pada bangunan bertingkat. Hal yang perlu dilakukan bagi penghuni bangunan adalah tetap tenang, padamkan api bila terlatih, tidak menggunakan lift, ikuti petugas, evakuasi lewat tangga darurat, berjalan tertib dan tidak berlari, berjalan menuju master point atau tempat orang tetap berada di master point. Ya, sistem tanda keluar atau exit. Suatu tanda exit harus jelas terlihat bagi orang yang menghampiri exit dan harus dipasang pada di atas atau berdekatan dengan setiap satu. Pindahkan jalan langsung dari lantai ke tangga. Jalan terusan atau ramp yang dilindungi struktur tahan berfungsi. Yang kedua, tangga, jalan terusan atau ramp yang dilindungi struktur tahan api atau tiap level hamburan ke jalan umum atau ruang terbuka dan exit horizontal. 3. Pintu yang melayani atau membentuk bagian dari exit yang diisyaratkan pada lantai. Yang keempat, tanda penunjuk arah. Saya kembalikan pada moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.